Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya bisa hadir juga ya Bu di sini. Pernah harusnya saya ke sini, tiba-tiba kayaknya saya keluar kota diganti sama Ustadz Wahab kalau nggak salah. Ustadz dari rumah fikih ya. Ibu mungkin ingat nggak Ustadznya putih? Ingat. Orang Tasik. Tentang salat ya Bu ya? Lupa saya. Sebelum pandemi itu. Iya saya minta Ustadz Wahab ke rumah beliau kan sekitar sini nih minta roh. Jadi Ustadz Wahab tolong ini ya. Taklim harus jalan nih gitu. Sedangkan saya ada uzur, alhamdulillah belum bisa. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah kita, walaupun saya mohon maaf sekali hari ini kita harus telat, harusnya jam 9 jadi jam 10 ya Bu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang tema yang sebetulnya ibu-ibu semuanya udah tahu sih sebetulnya ya. Cuman kita perlu evaluasi lagi mungkin. Sebelum kita membahas materi, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu sekalian. Tes the water dulu ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ditanya aurat perempuan yang wajib ditutup itu apa aja? Sebetulnya jawabannya tergantung kita di hadapan siapa. Kalau dibilangnya yang wajib ditutup wajah, itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, di hadapan suami emang ibu main dulu. Di hadapan ayah ibu enggak. Lagi jalan-jalan umroh bareng ibu-ibu sekamar pakai kerudung. Kalau tergantung di hadapan siapa, ada bedanya nggak Bu? Aurat kita di hadapan suami dan di hadapan ayah kita sendiri. Apa batasannya? Kalau di hadapan ayah, apa aja yang boleh kelihatan dan apa yang tidak? Semuanya boleh. Oke. Kalau di hadapan suami ada yang wajib ditutup nggak? Nggak ada. Kalau pengantin baru malu-malu mau jawabin. Ini pengantin lama semua berarti. Oke. Kita bahas ya. Tadi kan ada yang bilang kalau kita keluar rumah nih, semua bisa jawab kan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ujung tangan berarti nggak boleh. Boleh. Berarti wajah dan tangan saya pergelangan tangan. Tapi kenapa dalam di terjemahan itu wajah dan telapak tangan gitu? Ini seakan-akan ini nggak boleh kelihatan gitu. Yang salah itu yang terjemahin apa yang memahaminya. Ya udah lanjut bahas ya Bu ya. Berarti emang perlu dibahas gitu. Baik, jamaah sekalian, kita akan bahas batasan aurat muslimah. Pertama di hadapan siapa? Karena ini nanti batasannya bisa berbeda. Di hadapan suami dan di hadapan ayah kita beda. Di hadapan apalagi suami tetangga lebih beda lagi. Bahkan di hadapan perempuan pun bisa berbeda, tergantung apakah dia muslimah atau tidak. Jadi sesama muslimah, walaupun sesama perempuan, tapi yang satu muslimah, yang satu lagi non muslimah, itu aja nanti beda batasannya. Kita juga akan bahas sebetulnya pendapat yang paling masyhur di mazhab Syafi'i, yang karena kita di Indonesia kebanyakan Syafi'i. Tapi kita harus mengenal sedikit nggak, nggak terlalu panjang, tentang misalnya ibu melihat fenomena yang berbeda. Ada di antara saudara kita yang pakai cadar dan tidak mau melepasnya. Ada juga kalau ibu misalnya jalan-jalannya ke mana? Ibu biasanya kalau minta diajak jalan-jalan kemana sih Bu sama suami? Beli gorengan itu minimal.
beli gorengannya di Madinah, Bu. Mas pengen makan nasi kebuli nih, di mana ya? Madinah. Oh, habis itu mampir Masjidil Haram gitu, Bu. Di sana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ibu pernah nggak lihat ibu-ibu orang Pakistan, Bangladesh, ya, IPP ya, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, orang-orang dari bangsa ini, ibu pernah nggak lihat mereka pakai mukena? Yalah, orang kita doang Bu pakainya mukena kek, mau enggak kek, ya kan, kita doang. Oke lah, nggak pakai mukena. Pakai kaos kaki gak? Gak mereka. Itu nanti ibu jangan toel ya. Bu, kaji gimana sih? Kan kakinya kelihatan. Itu dari mana lagi lainnya acara gitu ya? Bukan untuk niru sih. Hanya untuk sekedar kita tahu khazanah keilmuan antar madhab gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan pengertian aurat. Aurat ma yahrumu kashfuhu minal jismi sawa'un minar rajul awil mar'ah. Disebutkan dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Ini Ibu, al-mawsu'ah artinya ensiklopedia. Ensiklopedia fikih yang disusun oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait. Ini Kementerian Wakaf Kuwait itu serius bikin ensiklopedia fikih itu 45 jilid, mengumpulkan seluruh ulama sedunia dikumpulin buat bikin ensiklopedia. Wah, keren. Ini dalam ensiklopedia fikih Kuwait disebutkan bahwa aurat itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Kita cuma mengakui 2 gender ya Bu. Dalam ilmu fikih nggak ada gender yang lain. Ada di salah satu sekolah internasional toiletnya 3. Woman, girls, boys, not defined. Hancur lah bangsa kita. Tutup aja itu sekolah. Ngajarin enggak sama anaknya. Pertanyaannya yang not defined itu toiletnya di mana ya? Aduh. Kalau misalnya dalam ilmu fikih nanti ada pembahasan khunsa. Ibu tahu khunsa? Bukan hermafrodit, bukan. Khunsa itu anak yang anomali ya, terlahir dengan 2 kelamin. Tapi sangat-sangat jarang terjadi. Itu namanya khunsa. Tapi khunsa itu bukan gender. Pasti walaupun anak itu keluar 2 kelamin, ada salah satu yang dominan. Nanti yang dominan itu yang dipertahankan, yang tidak dominan boleh dioperasi juga. Bukan yang udah dikasih laki dirubah jadi perempuan, udah perempuan dijadiin laki, itu bukan Bu. Itu beda ya, beda dong. Lu cantik banget ya suaranya, kalau bisa diganti. Ngegas juga. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh membuka bagian tubuhnya, itulah yang disebut sebagai aurat. Ini makna aurat yang sesungguhnya. Kadang-kadang aurat itu juga dimaknai secara majaz. Misalnya, jangan bongkar urusan rumah tangga, itu aurat. Gitu. Urusan rumah tangga tuh aurat yang harus ditutup tuh, maksudnya ya nggak boleh diumbar. Rumah itu aurat gitu ya, nggak boleh diperlihatin ke orang kalau misalnya ada masalah. Itu maksudnya aurat yang majaz. Tapi kita bahas yang hakikinya tuh ini. Dalilnya banyak Bu ya. Ini ngapain imsak kita ngomongin dalil nggak selesai. Makanya kita pilih yang paling sering kita dengar aja dah. Dalam Al-A'raf ayat 26 misalnya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Berfungsi pakaian. Nomor 1 itu di Al-A'raf ayat 26 itu disebut sebagai penutup aurat. Baru yang kedua sebagai pakaian yang indah untuk perhiasan. Jadi apapun desain dan modelnya,
Yang penting menutup aurat gitu. Jangan kita mementingkan nutup aurat atau enggak, cincai lah bisa diatur. Yang penting desainnya bagus. Ya ada bolong-bolong dikit di bagian dengkul boleh kali gitu kan. Jeans zaman sekarang tuh bukan yang penting gaya katanya. Bagian paha dibolongin, bagian dengkul dibolongin, bagian mana lagi bolong semua bu. Udah gak ada bedanya sama jeans yang udah belel, udah gak dipakai lama gitu. Jadi pertama itu fungsi dari pakaian itu untuk menutup aurat, baru yang kedua kita mau memfungsikannya sebagai desain atau untuk mempercantik diri, untuk kenyamanan dan lain-lain silakan. Kemudian di Al-Ahzab ayat 59 ini tafsirnya panjang banget. Ini kalau ngomong tafsir Al-Ahzab ayat 59 bu bisa 16 versi sebetulnya. Tafsir satu ayat ini doang. Karena para ulama itu sampai berbeda-beda dalam menafsirkan kata jilbab. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, min jalabibihinna, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Jadi makna jilbab itu banyak sekali. Kalau ibu lihat di ensiklopedia fikih itu jilbab maknanya banyak. Ada yang mengatakan jilbab itu artinya yang penting menutupi semua aurat, desainnya, warnanya, potongannya bebas. Tapi ada yang saklek, itu yang paling bebas. Ada yang paling strict. Yang paling strict memaknai jilbab sebagai pakaian satu pieces. Makanya kalau ibu ada yang ibu misalnya mendengar kata Pak Ustadz, kalau pakai baju harus gamis, nggak boleh potongan atas bawah. Pernah dengar nggak? Itu pakai pendapat yang paling strict daripada jilbab. Jilbab itu dimaknai oleh yang paling strict itu satu pieces. Ada yang lebih strict lagi, dari atas sampai bawah itu harus satu pieces. Sama kerudungnya sekalian atas ke bawah, one piece. Yang paling toleran memaknai kata jilbab, gak penting desainnya, karena intinya itu menutup auratnya. Mau 2 pieces, mau 3 pieces, mau 4 pieces, gak penting berapa pieces, yang penting menutup aurat dengan sempurna. Itulah jilbab. Sampai ke Indonesia jilbab jadi kerudung, ya kan? Jilbabnya gitu, iya kan? Iya. Padahal itu kalau kerudung sebenarnya bahasa Arabnya bukan jilbab, khimar. Ini namanya khimar. Kalau jilbab dari atas sampai bawah, sampai kaos kaki, itu namanya jilbab. Penutup aurat full itu namanya jilbab. Cuma nanti para ulama membedakan soal berapa piecesnya, soal warnanya, itu nanti ada perbedaan. Tapi yang paling tolerable itu berapapun piecesnya, apapun warnanya tidak dipentingkan, karena intinya menutup aurat itu sendiri. Ya, yang nggak penting lah mau di Indonesia mau dikatain kerudung itu jilbab atau kerudung, ya nggak sih? Kita bilangnya ini jilbab boleh nggak? Boleh sih. Walaupun jangan dibilang jilbab itu bahasa Arab, ini dia bukan. Itu jilbab versi bahasa Indonesia kali. Kayak gini bu, takjil bu. Kalau bahasa Arab kan, ibu tahu nggak takjil itu bahasa Arab? Artinya takjil loh. Takjilul iftar itu artinya menyegerakan berbuka, jangan ditunda. Kalau udah masuk maghrib, tar dulu buka puasanya nih, satu udah episode ke-16 nih drakornya gitu. Segera berbuka gitu. Itu namanya takjil. Takjil itu adalah verb, kata kerja. Entah kenapa sampai Indonesia takjil jadi kata benda. Apa tuh? Segala bala, gorengan, kolak, bubur biji salam, jadi takjil di Indonesia. Padahal takjil itu kata kerja ya bu. Di Indonesia jadi kata benda. Biarin lah urusan orang Indonesia ya. Iya kan, terserah. Sama kayak jilbab. Kalau jilbab dari bahasa Indonesia, jilbab nih. Kalau jilbab dari bahasa Arab, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang menutup, itu namanya jilbab. Baik, ada yang bahkan tidak boleh membentuk tubuh sedikit pun, bahkan leher nggak boleh menyetak. Itu yang paling ekstrim lagi. Jadi kalau misalnya ibu pakai
Misalnya ibu lagi umroh tuh, atau ibu pakai kerudung di sini ada karetnya kan, sini begini nih. Atau misalnya ibu pakai nemtek yang dikalungin tuh begini, ada itu yang melarang. Lehernya nyetak, perasaan semua leher semua cetakannya sama. Tapi tetap ada yang melarang, ada. Itu yang paling strict memang dalam memanage jilbab. Jadi kayak visualnya kita kayak pakai mukena satu pieces, betul ya? Mukena one piece itu yang dimanage sebagai jilbab. One piece itu yang paling ekstrim. Tapi yang ekstrim yang kedua bawahnya lagi, oh enggak, two piece antara kerudung satu, pakaian dari leher sampai bawah gamis sama kerudung. Yang paling tolerable, yang paling mungkin bisa dipraktekkan di Indonesia dengan banyak ragam suku dan budayanya, pakai beberapa pieces, yang penting nutup, gitu aja lah, gitu ya. Yang penting nggak longgar, nggak bolong-bolong, nggak ketat, nggak nerawang, dah selesai. Beberapa pieces kayak gitu ya, apalagi disuruh harus sekian pieces, pusing bu desainer muslim nanti, nggak bisa berkreasi dia, gitu. Dalam pokoknya itu orang kayak gitu. Baik, jamaah sekalian, tidak boleh satu selimut. Jadi orang laki-laki dengan laki-laki nggak boleh tidur mentang-mentang tidur pakai selimut panjang berdua, walaupun sama-sama cowoknya. Ini di Indonesia sih nggak relevan sih, jarang ada orang gitu. Cuman kadang-kadang bu di anak-anak kos tuh ya, cuman pakai mohon maaf dalaman doang, tidur pakai selimut. Anaknya juga ikutan. Bareng-bareng, nggak kelihatan ini udah dibuka mana kelihatan, ya. Enggak, tidak boleh tidur dengan telanjang satu selimut, walaupun itu dengan satu gender yang sama. Sekarang kita bahas bu, batasan aurat muslimah di hadapan siapa saja, karena ini akan berbeda batasannya, berbeda detil-detilnya. Pertama, kalau di hadapan suami, ihfadz aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Tutuplah auratmu kecuali di hadapan istri atau budak perempuan. Sekarang ada budak. Dulu ada. Dulu hasil konstruksi sosial di seluruh negeri di dunia mengakui perbudakan, termasuk Arab. Islam mengikis perbudakan pelan-pelan. Siang-siang Ramadan berhubungan badan, suruh bebasin budak. Ada dosa apa lagi? Suruh bebasin budak, gitu ya. Budak disuruh boleh dapat zakat. Biar apa? Biar dia bisa menembus dirinya, macam-macam lah. Tapi intinya kalau dulu pasar para sahabat itu juga banyak yang punya budak, konstruksi sosial di masa itu. Sekarang nggak bisa, nggak ada. Mau beli budak di mana? Dulu budak tuh dijual kayak properti. Ada toko budak namanya, toko jualan budak. Ada dari umur sekian, harga sekian. Yang paling mulus, yang paling mahal, ya. Cekung dikit dan turun harganya. Bapak-bapak juga makin muda, makin kuat, mahal harganya. Itu Nabi Yusuf dulu kan dijual sebagai budak. Harganya tinggi bu, Nabi Yusuf ganteng, gagah, siapa tuh yang nembus? Cuman bendahara, menteri keuangan yang bisa nembus waktu itu. Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah julukan atau jabatan pemegang keuangan tertingginya Fir'aun. Itu namanya Al-Aziz, itu jabatan. Ya, namanya siapa? Potifar. Ya, nama pejabatnya Potifar, jabatannya Al-Aziz. Ganteng. Itu kalau misalnya kita melihat bintang film ada yang ganteng gitu ya, kayaknya itu baru sepupunya Nabi Yusuf. Kalau kata Nabi Yusuf, kata Zulaikha, buah stroberi, buah apel nih artis Indonesia. Sorry nggak nempel. Oke, baik jemaah sekalian. Di hadapan laki-laki non mahram, kalau tadi di hadapan suami, ini tidak disebut ada batasan. Tutup aurat kecuali depan istri. Oh, berarti depan istri nggak ada aurat. Depan istri nggak ada aurat. Iya, nggak usah dijelasin lah. Nomor 2, di hadapan lelaki non mahram. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita, orang yang ntar dulu ibu, kita harus memaknai mahram dulu. Ibu, mahram itu apa? Gimana cara bedain dia mahram kita atau bukan? Kan kita lihat, oh kalau di hadapan mahram ini, kalau di hadapan bukan mahram ini. Ibu harus tahu dulu mahram siapa, non mahram siapa kan?
Saya mau tanya, tes dua orang lagi Bu ya. Kalau nggak saya jelasin mahram dulu ini. Mertua mahram bukan? Mahram. Menantu mahram bukan? Mahram. Sepupu mahram bukan? Bukan. Suami mahram bukan? Bukan. Oh. Tuh. Tadi 3 pertanyaan pertama itu kompak jawabnya. Suami mahram bukan? Jadi mahram, jadi Mahram. menikah. Mahram bukan? Bukan. Depan sama belakang beda nih Bu jawabannya. Ya udah, saya ulang pertanyaan lebih awal lagi. Apa sih Bu mahram itu? Tidak bisa dinikahi. Yang tidak boleh atau tidak bisa kita nikahi. Suami boleh nggak kita nikahi? Mahram bukan? Bukan kan? Tuh, bukan Bu katanya. Orang boleh nikah. Nah, tapi kenapa boleh lihat aurat Bu? Boleh. Kenapa boleh? Kan bukan mahram. Udah nikah. Nah, gitu Bu jawabannya. Gini Bu, kalau pertanyaannya suami mahram apa bukan? Bukan. Karena kita tidak haram nikah sama dia. Kalau dia mahram kita nggak jadi nikah sama dia. Cuma nanti ada yang bilang lagi, karena udah nikah Ustazah makanya jadi mahram. Diam lagi saya. Udah nikah terus jadi mahram. Berarti kalau udah nikah haram nikah lagi. Oh gimana? Bukan. Jadi suami bukan mahram karena tidak haram dinikahi. Ya Bu ya. Pertanyaannya, kenapa boleh lihat aurat? Karena dihalalkan oleh ikatan pernikahan. Selama diikat oleh pernikahan boleh lihat aurat, malah nggak ada batasan auratnya. Kalau ikatan pernikahannya dilepas dengan perceraian, udah jadi mantan. Buanglah mantan pada jangan sama Bu. Buanglah mantan pada temannya. Masa pada teman sama. Nah jadi Bu, karena kita diikat pernikahan dengan suami makanya boleh. Bahkan dia jadi boleh melihat area yang bahkan mahram kita sendiri gak boleh lihat. Ngapa-ngapainnya malah lebih bisa dibandingkan mahram kita sendiri. Ngapa-ngapainnya untuk jamin diri dah. Nah, ya kan? Tapi kalau dilepas ikatan pernikahan yang tadi diikat itu dilepas dengan perceraian, ya jadi mantan suami, dan jadi mantan istri, masih boleh nggak lihat aurat? Begitu dalam ruangan gitu ya. Kata mantan suaminya, lah pakai kerudung, udah tahu mah luar dalam. Kata mantan suami, tetap aja nggak boleh. Orang udah jadi mantan, tinggal dibalas sama mantan bininya. Aku yang dulu, bukan aku yang sekarang. Iya. Jadi jamaah sekalian, ikatan pernikahan suami dan istri itulah yang memperbolehkan. Beda dengan mahram. Kebolehannya kita untuk melihat sebagian auratnya mahram kita itu bukan karena pernikahan, tapi karena hubungan kemahraman itu sendiri yang sampai mati pun itu tidak akan berubah. Kita sama ayah kita Bu, ada nggak mantan ayah? Gak ada. Ntar dulu, mertua jadi mantan mertua bisa, tapi status kemahramannya gak berubah. Ada perempuan pernah nikah 3 kali, cerai 3 kali. Wah. Punya anak 3 dari 3 suami yang berbeda. Misalnya ya, gak penting sih informasi itu. Misalnya dia punya mantan mertua 3, 3-3-nya mahram semua. Lagi silaturahmi ke rumah mantan mertua lebaran, cium tangan, cibika-cibiki, dielus-elus. Aduh, ini mantan menantu kesayangan dulu. It's okay, namanya kerumunan bahkan. Tapi begitu anaknya mantan mertua datang, mantan lagi nih,
pakai kerudung lagi, nggak bisa cipika-cipiki cium tangan, gitu. Kenapa? Bukan mahram. Makanya suami itu bukan mahram. Tapi boleh ngapa-ngapain kalau selama diikat oleh pernikahan. Kalau mau lihat lagi orangnya gimana? Ya nikah lagi, celebek bu. Apa sih cewek itu? Cinta lama? Belum doang. Iya. Baik jamaah sekalian. Nah sekarang kalau ibu udah tahu ya siapa mahram dan siapa bukan. Mahram itu bu ada 3 jalurnya. Ini kita selesaikan mahram dulu sebentar. Mahram itu ada 3 jalur. Ada jalur hubungan darah atau disebut dengan jalur nasab. Yang kedua jalur musoharoh. Musoharoh ini nggak ada bahasa Indonesianya. Ada yang memaknai musoharoh itu pernikahan, tapi bukan sih. Pernipahan, perbesanan, apa ya? Nggak ada kok pada bahasa Indonesianya nggak ada. Udah tulisannya musoharoh. Yang ketiga persusuan atau roboah. Siapa saja mereka? Nah, ini juga yang lebih penting lagi. Pertama, mahram kita dari jalur nasab atau dari jalur darah siapa aja? Ayah ke atas, ayah, kakek, buyut, engkong, ke atas terus. Terus ke bawah, anak, cucu, cicit, anaknya cicit, anak-anaknya lagi ke bawah. Mahram tuh ya. Sekarang ke samping. Abang sekandung, abang seayah beda ibu, abang seibu beda ayah. Nah itu ya. Nah itu mahram. Nggak harus abang sih, adek juga boleh. Pokoknya saudara laki-laki. Nah, sekandung atau seayah saja atau seibu saja. Kalau saudara lain bapak lain ibu, bukan. Nggak, maksud saya gini, maksudnya gimana ya ngomongnya? Gini, duda punya anak bawaan laki, bu duda punya anak perjaka, nikah sama janda punya anak perawan. Nikah tuh duda sama janda kan, udah nggak duda sama janda lagi dong, kan udah nikah. Anak bawaan masing-masing tinggal serumah bersama orang tua mereka yang menikah itu. Ini kan anak beda bapak beda emak, maksud saya itu. Mahram nggak? Mahram nggak? Beda bapak beda emak, nggak mentang-mentang orang tuanya nikah, anak-anaknya jadi mahram. Ini kalau gara-gara tinggal serumah mereka jatuh cinta, nah, boleh nggak nikah? Boleh. Dari awal aja sekalian yuk, sepelaminan 2 pasang. Hemat biaya, hemat energi. Nah, ternyata si duda tadi sebelum menikahi si janda, si duda ini punya bapak yang menduda. Si janda tadi punya ibu yang menjanda. Kan duda sama janda udah nikah. Terus anaknya jatuh cinta nikah juga. Bapaknya si laki sama bapaknya si perempuan besan tuh ya. Mahram nggak? Mahram nggak? Bukan. Boleh nggak nikah? 3 generasi. Gak apa-apa, besan sama besan tuh. Terus janda sama duda, anak bawaan 3 pasang persepelaminan. Gak apa-apa kok, hemat catering, hemat pelaminan kan. Hemat undangan, nyetaknya satu-satu aja. Sekali bisa ya kan jadi rekor muri 3 generasi. Nah itu ya. Jadi ke samping tadi abang, pokoknya abang sekandung atau seayah saja atau seibu saja. Kalau beda emak, beda bapak, enggak. Walaupun dibilangnya saudari tiri ya. Saya nggak mau pakai tiri, karena tiri itu kadang sebapak beda ibu dibilang tiri. Padahal harusnya bukan tiri, sebapak dibilangnya, atau seibu gitu. Oke, terus siapa lagi bu? Paman kandung. Baik itu dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Jadi dia itu saudara lelakinya ayah kita atau saudara lelakinya ibu kita. Paman kandung. Atau bukan paman kandung, paman seayah beda ibu tahu nggak?
Bingung ya bahasa Indonesia, bingung Bu. Kalau bahasa Arab gampang. Ada paman itu kan am. Kalau abangnya ayah itu namanya amu. Kalau abangnya ibu itu namanya khalu. Di Indonesia paman semua. Ini ya paman dari jalur ayah panjang paman dah. Di Arab beda tuh bahasa Arabnya. Nah, kalau dia itu saudara kandungnya ayah disebut am syaqiq. Kalau dia saudara kandungnya ibu, khal syaqiq. Syaqiq itu kandung. Nah sekarang, kalau dia abangnya ayah yang seayah doang, beda ibu. Nah gimana kita ngomong? Ayah punya abang yang seayah doang. Kakek kita nikah 2 kali. Dari nenek pertama lahir ayah, dari nenek kedua lahir paman. Ini kan paman seayah, beda ibu. Jadi ngomongnya gimana? Paman seayah beda ibu. Langsung nyambung gak Bu? Kudu mikir dulu kan biasanya kita. Aduh paman seayah. Kalau dalam bahasa Arab gampang, amli ab. Amli ab. Nah kalau dia paman seibu beda ayah gini. Sekarang nenek ini nikah 2 kali. Dari suami yang pertama lahir ayah kita, dari suami yang kedua lahir paman. Itu namanya paman jalur ayah yang seibu doang sama ayah. Iya makanya bahasa Arab tuh lebih simpel Bu. Udah amli gitu. Amli gitu, gampang ya. Coba bahasa Indonesia-nya Bang. Nah itulah ibu pahami sendiri. Nah itu paham kita. Pokoknya paman ini punya orang tua yang sama dengan ayah kita atau dengan ibu kita, walaupun nggak sepasang. Ya punya satu common parent. Nah gitu. Nah lebih gampang tuh ya kan punya bahasa yang lain. Nah jamaah sekalian, kalau iparnya orang tua itu bukan mahram kita. Iparnya orang tua, langsung nyambung nggak? Iya. Misalnya ayah punya adik perempuan, kan kita panggilnya tante, ya kan? Tante kandung kita, tante nikah sama laki-laki dong. Kita panggil apa nih suaminya tante? Om. Om ini mahram kita nggak? No. Kenapa? Dia tidak punya hubungan darah dengan kita. Dia juga nggak punya hubungan darah dengan orang tua kita. Tapi kan dia suaminya tante. Iya urusannya tante. Tapi bukan mahram buat kita. Tapi kan kita nggak boleh nikah sama dia. Betul sekali. Itu namanya mahram sementara. Ya Bu, mahram sementara. Tapi mahram sementara nggak masuk di materi ini. Mahram sementara itu kita nggak boleh nikah sama dia sementara doang. Selama dia jadi suaminya tante, nggak boleh kita bilang om jadikan aku yang kedua. Nggak bisa. Kenapa? Laki-laki muslim nggak boleh memoligami istri sama ponakannya atau istri sama tantenya. Nggak boleh. Sama dengan ipar juga. Laki-laki nggak boleh memoligami istri dengan saudari perempuannya, nggak boleh. Kalau mau gantian. Gantian. Maksudnya bukan di pernikahan yang sama gitu. Cerai dulu apa enggak? Jangan cerai dikawin, genderang perang itu. Meninggal. Ya. Misalnya kita punya tante kandung kan, nikah sama om, ya, om ganteng banget pokoknya, dia, ganteng, gagah, baik, suka menabung lagi. Terus tante kita nih meninggal nih, kan menduda tuh, jadi mantan om kan. Terus boleh gak kita bilang ke dia, om, jangan bersedih, kan ada saya. Boleh gak dia? Boleh. Karena si om ini sudah tidak lagi terikat pernikahan dengan tante. Jadi dia tidak mempoligami antara istri dengan ponakan atau istri dengan tantenya. Atau misalnya dicerai tantenya, cerai tante sama om. Jangan bersedih om, masa lalu biarlah masa lalu. Sama saya juga boleh. Boleh gak? Secara hukum boleh. Secara konsekuensi sosial tanggung sendiri. Iya Bu. Wah, genderang perang itu. Menikahi mantannya tante. Nah itu dari jalur nasab baru.
Sekarang dari jalur persusuan itu cuma 4. Ayahnya suami atau mertua atau mantan mertua, terserah. Pokoknya ayahnya suami atau ayahnya mantan suami, mertua atau mantan mertua, itu nomor 1. Nomor 2, suaminya ibu atau bapak tiri kita bilang, itu mahram juga. Menantu itu juga mahram. Kalau kita punya anak perempuan kita bersuami. Menantu atau mantan menantu, pokoknya dia pernah menikahi putri kita. Dan yang keempat, anaknya suami dari pernikahan yang lain. Ya, jadi misalnya ibu tiri sama anak tiri kalau kita bilang, nah itu juga mahram. Bapak tiri dengan anak perawat tiri, atau anak perjaka tiri dengan ibu tirinya, itu udah kayak anak sama orang tuanya sendiri, selamanya mahram sampai mati. Misalnya nih, suami ada seorang perempuan nikah sama duda yang udah punya anak, tiba-tiba si duda ini udah meninggal dunia, kemudian si anak ini tetap ingin tinggal sama ibu tirinya, lebih milih tinggal sama ibu tiri dibandingkan sama ibu kandungnya, boleh? Boleh. Mahram mereka. Tapi boleh nggak mereka jatuh cinta? Nggak boleh. Udah kayak ibu sama anaknya sendiri. Baik. Sekarang persusuan. Terakhir persusuan. Ini seperti jalurnya kayak jalur nasab bukan? Jadi kalau misalnya kita ngasih contoh ada anak susuan perempuan, maka anak perempuan susuan ini bermahram kepada keluarga laki-laki dari si ibu susuan. Jadi jangan cuma saudara bersusuan doang yang mahram, enggak. Misalnya saya disusui oleh ibu susuan saya, maka siapakah keluarga ibu susuan yang jadi mahram saya? Suaminya dia, itu bapak saya. Bapak susuan, gimana sih? Bapak jalur persusuan, panjang sekali. Kemudian ayahnya ibu susuan itu kakek saya, mahram. Kemudian bapaknya bapak persusuan saya, kakek dong. Nah itu juga. Terus kalau ibu susuan saya punya abang, itu juga paman saya, mahram. Terus kalau ayah persusuan saya punya abang, itu juga paman saya, mahram. Kalau ibu susuan saya punya anak kandung laki-laki, abang saya dia atau adik saya, mahram. Dan semua bayi laki-laki yang pernah disusui oleh si ibu, mahram saya semua. Maka hati-hati bu, kalau mau donor ASI, ibu harus tahu ASI donoran ibu itu diminum sama siapa. Jadi jangan tuh, jangan. Ibu harus tahu anak ini akan bermahram dengan keluarganya ibu. Ntar gedenya mereka jatuh cinta pada mahramnya sendiri, bahaya itu. Mending masih jatuh cinta nggak jadi nikah. Kalau udah nikah gimana? Patah hatinya lebih dalam bu, lukanya lebih mengarang. Nah, jadi zaman sekalian itu ya tadi mahram ya bu. Jadi kalau di hadapan yang bukan mahram kita, dia bukan bapak, bukan abang kita, bukan paman kandung, bukan mertua, bukan mantu, bukan bla 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 itu semuanya, bukan mahram kita, maka yang tidak boleh terlihat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan dalam pandangan mayoritas ulama. Ya bu, dalam pandangan mayoritas ulama. Saya nggak bilang semua ulama, saya bilangnya mayoritas ulama. Landasannya adalah ya asma innal mar'ata idza balaghatil mahid wa lam tasluh ayyura minha illa hadha wa hadha wa syarrul wajhi wa kafayhi. Jadi Nabi Muhammad bilang pada Asma binti Abi Bakar, saudari perempuannya Aisyah, jadi saudari iparnya Nabi ya. Kalau perempuan sudah haid, udah balik, nggak boleh dia terlihat kecuali seluruh tubuhnya, kecuali ini dan ini. Nabi bilang gitu, ini dan ini. Ila wajhihi, Nabi menunjuk wajahnya, wa kaffaihi. Kaffaihi itu maksudnya 2 kaf. Ini kaf pertama, ini kaf kedua. Ini namanya batinul kaf, telapak tangan. Ini namanya zahirul kaf, punggung tangan sampai pergelangan tangan. Ya bu, jadi ibu kelihatan ini di luar rumah atau bahkan dalam sholat, lagi ihram, lagi tawaf, lagi sa'i, nggak masalah. Walaupun kadang-kadang dikasih sama travel, atau apa tuh sarung tangan yang kiwir-kiwir itu loh.
sih bilangnya saya? Ya yang dimasukin, yang nutup sampai sini, kadang sininya bolong, sininya doang. Jadi begitu mau nyendok sayur, mau makan siang, susah sih. Mau nyendok sayur susah, terus pegang sendoknya jadi begini. Ya aduh ibu, jangan nyusahin diri sendiri deh. Udah ibu pakai bajunya yang kancing aja sebelah sini. Atau kalau saya nggak kancingin, pakai manset yang sampai sini aja. Jadi nggak nyusahin ibu, saya mau dikasih travel gitu. Ya udah sih terserah ibu gitu. Oke, baik. Jadi ini bukan orang. Tapi bukannya ada yang bilang ya ada Abu Yusuf dari ulama madzhab Hanafi, tapi cuma satu aja. Tapi kan ada yang bilang wajah aurat, ya banyak. Yang bilang wajah itu aurat itu banyak. Para ulama dalam madzhab Hambali bahkan sebagian Syafi'i juga bilang, apalagi yang masih cantik. Cuma standar cantik dan nggak cantik tuh parameternya susah kita bedain ya. Ada yang ngerasa cantik kata orang nggak? Gimana? Ada sebaliknya bu. Sebaliknya ada. Aduh saya nggak cantik. Aduh cantik banget. Terus di apa? Saya nggak cantik, saya nggak mau pakai cadar. Karena kan ada yang bilang kalau mustah itu artinya sangat potensial untuk laki-laki bersyahwat dengan memandangnya. Tidak mustah. Kan kita nggak bisa survei. Bang, tertarik nggak deh podcast? Masih penting nggak bagi bilang cuy. Susah parameternya tuh mustah nggak mustah. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang bercadar, kadang-kadang ada juga yang menganggap itu kewajiban, ada yang sebagai kenyamanan aja. Banyak loh, saya punya teman-teman banyak yang dia tahu bahwa wajah itu ditutup gak wajib, tapi dia nyaman pakai itu. Banyak alasan. Ya ada yang cakep banget, ya ada yang nggak cakep-cakep banget pakai cadar, ya karena nyaman aja gitu. Gimana sih standar kenyamanan tiap orang beda-beda. So we have to respect. Kita respect dong. Mereka aja respect sama kita yang nggak pakai cadar, masa kita nggak bisa respect dengan mereka? Karena kita tuh ngeliat orang cadar, ih ribet banget sih hidupnya dia. Kalau mau makan di restoran gimana? Ya biar dia yang mikirin, bu. Apa ibu yang mikirin itu juga keadaan mati. Susah ya orang kita tuh apa aja overthinking gitu. Ada bu, saya ditanya gini sama jamaah, Ustazah, saya tuh ya kalau lagi tahiyat di masjid tertentu tuh suka nggak khusyuk tuh di masjid itu. Kenapa bu? Iya, kalau saya itu sukanya tahiyatnya gini Ustazah. Gini, mana anak bukannya hitam semua, mana kalau tahiyat begini. Saya ibu nggak khusyuk gara-gara ngeliatin jadi orang. Iya, kelihatan tuh walaupun nggak dilihat. Ibu nggak bisa ngelihat jari sendiri. Bisa sih. Ya, kenapa ngelihat jari orang, bu? Iya ya, katanya. Gimana sih ibu? Ya overthinking bu, makanya jangan overthinking kan. Jadi kalau misalnya ribet apa nggak ribet, yang ngerjain yang tahu, iya nggak? Sama kayak misalnya orang nggak pakai kerudung, bilang sama kita yang pakai kerudung, iya emang nggak gerah? Enggak, gitu kan? Ih ribet banget hidup lo. Enggak juga sih, ya kan? Tuh kan, dianya aja yang bikin kita ribet, orang kita nggak ribet. Sama dengan kalau kita melihat orang pakai niqab, cadar, buat dia tuh nggak ribet, udah habit gitu loh. Kita aja overthinking, pakai mikirin. Aduh kesian ya kalau makan di resto, bu, kalau makan di resto dia booking ruang privat, emang kita dipercela dari pinggir jalan. Baik, nah sekarang di hadapan mahram mayoritas ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan sampai pergelangan tangan, kecuali bagi mereka yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah, bahkan yang paling ekstrim ada yang menyatakan tanpa kecuali, bahkan bulu matanya pun wajib ditutup. Bu, bulu mata yang lentik tuh bu, bikin bapak berdebat-debat. Iya, ada wanita udah pakai cadar bu, ya Allah bulu matanya lebat banget dilirik mulu sama bapak-bapak. Iya kan? Makanya ada niqab bu yang sampai beberapa lapis. Lapis pertama ditutup sampai sini doang. Ini kesini enggak ditutup lagi, jadinya yang enggak kelihatan.
Ditutup satu lagi nggak kelihatan sama sekali, tapi paling tipis. Jadi tetap kelihatan kalau jalan. Ini yang disebut sebagai burqah. Burqah itu semuanya nutup, nggak pakai kecuali, tapi di bagian mata di gini-gini, biar tidak terhalang pandangannya kalau jalan. Wanita-wanita di Afghanistan mereka pakai burqah. It's okay, justru aneh kalau di Afghanistan kita pakai begini doang. Aneh gitu. Maka kita harus menghormati kearifan lokal di setiap tempat gitu. Ya kalau misalnya ibu di sini pakai burqah kayak wanita Afghanistan, aneh kita lihatnya. Tapi kalau di Afghanistan ibu pakai begini doang, pada pakai atasnya hijau membara, bajunya membara, kaos kakinya kanan merah, kiri kuning. Aduh ini susah udah. Jadi kita berpenampilan memang sesuai dengan masyarakat mayoritas selama tidak melanggar aturan syariat dan negara, silakan. Oke, baik. Berikutnya telapak kaki wanita ini aurat dalam pandangan mayoritas ulama kecuali para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah. Dalil bahwa telapak kaki perempuan ini adalah aurat adalah ketika Ummu Salamah bertanya sama Nabi. Kan Nabi bilang ke para sahabat, bapak-bapak para sahabat, jangan pakai celana, jangan pakai bawahan atau sarung atau gamis yang terlalu panjang sampai mata kaki dan membuat kalian sombong. Di masa itu, para bangsawan-bangsawan kaya itu bajunya tuh panjang-panjang dan makin panjang makin belagu dia. Maka ilat tidak boleh memakai lebih dari mata kaki itu karena sombongnya. Terus bertanyalah Abu Bakar, ya Rasul, saya udah kebiasaan pakai gamis sampai mata kaki. Terus kata Nabi, kamu kan pakainya bukan karena sombong, emang karena kebiasaan atau kenyamanan doang, jadi gak masalah. Jadi kita hormati bapak-bapak yang gak mau nutup mata kaki, garis mata kaki, dia takut kali dengan itu, jadi sombong, jadi bermasalah. Tapi yang kita juga hormati buat yang nutup sampai mata kaki, karena dia pakainya bukan karena sombong, emang udah ketentuan lazimnya di Indonesia orang pakai celana panjang sampai nutup mata kaki. Selama dia tidak sombong, gak masalah. Di masyarakat kita sekarang pakai nutup mata kaki gak ada orang sombong. Tapi di masa Nabi makin panjang gamisnya, makin panjang sarungnya, makin belagu gitu. Jadi konstruksi sosialnya udah beda sih sebetulnya. Nah, karena Nabi bilang seperti itu, karena Nabi menyarankan orang yang berpotensi untuk sombong dalam memperpanjang sarung atau gamisnya itu, bertanyalah Ummu Salamah. Terus kita perempuan gimana dong Nabi? Emang kita juga nutupnya sampai mata kaki doang? Enggak, kata Nabi. Kemudian Nabi bilang yurkhina shibran, panjangin dari mata kaki 1 jengkal. Gitu ya. 1 jengkal dipanjangin shibran. Tapi kalau misalnya dari mata kaki dipanjangin cuma sejengkal, ya Rasul, kalau kita jalan tuh kayak masih kelihatan gitu mata kaki ininya, telapak kakinya. Masih nanya mulu sih ya, Ummu Salamah juga nggak pakai nanya, udah sejengkal aja. Nah, ya Ummu Salamah. Akhirnya apa kata Nabi? Ya udah deh, yurkhina muziraan, panjangin deh sehasta. Sehasta berapa sih? Sejengkal segini, kalau sehasta segini apa segini? Bu, sehasta itu kurang lebih 45 cm udah. Dari bu segini panjang tangannya beda-beda. Kurang lebih 45 sampai 50 cm, kira-kira setengah meter. Ya Bu. Nah, makanya Ummu Salamah itu akhirnya kalau pakai gamis dipanjangin Bu, ngejahitinnya sampai setengah meter lebih. Ibu pernah dengar nggak kalau Ummu Salamah jalan itu ujung gamisnya suka ngelap-ngelapin lantai? Karena kan dengan iya. Padahal pemahamannya tuh nggak harus seperti itu, pokoknya kaki ketutup. Nah, tapi Ummu Salamah lebih senang panjangin aja dah sekalian daripada was-was kan kelihatan lagi kaki gitu. Di masa Nabi nggak ada was kaki kali ya? Kali Bu, ya kan? Kali di masa itu ada, cuma nggak kayak kita. Pokoknya intinya nutup gitu.
begitu sampai mata kaki, sampai telapak kaki sampai bawah tuh nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ibu ribet dengan ujung gamis yang terlalu panjang-panjang takut keinjek orang, ya udah pakai kaos kaki aja selesai. Atau misalnya ibu pakai gamis yang agak panjang, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini lagi pakai kaos kaki, mau ke warung sebelah doang pakai kaos kaki ribet, ya udah pakai daster yang ada panjangan, atau pakai sendal yang selop. Nah, ya kan? Nah, sendal yang nutupin itu loh bu kaki. Itu ibu atur aja dah, pokoknya nggak kelihatan aja. Tapi dalam pandangan para ulama mazhab Al-Hanafiyah, perempuan boleh kelihatan kakinya sampai mata kakinya. Bu, saya kuliah di Pakistan. Dosen-dosen saya gak ada yang pakai kaos kaki. Kita orang Asia Tenggara pakai. Kita kalau lagi sholat di masjidnya kampus, imam sholatnya itu kagak pakai kaos kakinya. Kita pakai. Ya orang dalam mazhab mereka gak usah tutup sampai mata kaki. Itu ya, gak usah mereka tutup. Dalam pandangan mazhabnya seperti itu. Dan mereka ini pandangan mazhab Al-Hanafiyah, masyarakat muslim yang bermadzhab Hanafi itu banyak sekali ditemui di Asia Selatan. Seperti di mana? Pakistan. Nanti juga di India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Bahkan di Cina juga kebanyakan Hanafi. Turki juga banyak yang Hanafi. Ibu coba periksa, kalau ibu lihat ibu-ibu Turki, ada yang pakai, ada yang enggak? Ya, mereka ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi. Ibu-ibu Mesir juga. Mesir ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai dia Syafi'i, yang enggak pakai dia Hanafi. Jadi kalau ada ibu-ibu nanti di Masjidil Haram enggak pakai kaos kaki, sekali lagi ibu jangan toleh. Dia lupa kali ini enggak pakai kaos kaki, biar batalin. Toleh gitu. Enggak usah. Dia juga dari awal udah enggak pakai kaos kaki, Bu. Beda sama kita yang memang sudah terbiasa menutup sampai telapak kaki ditutup semuanya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian kalau di hadapan mahram sendiri, karena kalau dicari hadis yang eksplisit menjelaskan sampai batas mana kita boleh membuka aurat di hadapan mahram kita, itu secara eksplisit di hadis Nabi atau dalam ayat Quran itu kita agak kesulitan mencari yang eksplisit. Sehingga para ulama harus berijtihad untuk mencari kesamaan illah dalam dalil-dalil yang tersedia. Karena ijtihad para ulamanya dengan metodenya berbeda-beda, makanya hasil fatwanya juga beda-beda. Sudah biasa ya Bu dengan perbedaan pandangan dalam fikih. Bukan karena Qur'annya beda, bukan karena hadisnya beda, ambil kesimpulannya yang berbeda. Metode pengambilan hukum, mengekstraksi hukum dari bahan-bahan yang ada. Bahan itu maksudnya Quran sama Sunnah. Itulah hasilnya beda juga. Jadi kalau misalnya kita bilang gampanglah memahami Islam, tinggal baca Quran, baca hadis, selesai. Gak cukup Bu. Coba ibu baca terjemahan Quran dari juz 1 sampai juz 30, apa yang mengerti semua? Enggak. Ibu juga nggak bisa memilah mana ayat yang masih bisa dipakai, mana yang sudah diamandemen. Gak bisa tahu kan? Iya. Di Al-Quran itu Bu, syariat kita 23 tahun. Dari Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 sampai Nabi meninggal usia 63. 23 tahun Al-Quran itu turun. Jadi apa yang datang duluan bisa saja sudah dianulir, udah diganti dengan hukum yang baru, dengan ayat yang datang yang belakangan atau hadis. Kadang-kadang dalam beberapa hadis Nabi begini, kemudian ada hadis yang lain begitu. Nanti ulama yang memilah mana hadis yang datangnya duluan, mana hadis yang datangnya belakangan, mana yang bisa ditarik benang merahnya gitu. Nah kita belum nyampe ke sana. Itu ranahnya para mujtahid, ya Bu ya, para mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan untuk jadi mujtahid minimal hafal 500.000 hadis beserta matan dan perawinya, serta harus paham kapan hadis itu turun dalam momen apa. Bisa nggak? Udahlah Bu, pokoknya ribet Bu. Takhrij hadis, satu hadis aja kita belajar Bu, takhrij hadis. Ini dari siapa sampai ke Nabi Bu. Ya Allah, kita disuruh ngapalin satu hadis aja. Aduh, pusing Bu. Ini 500.000 hadis harus hafal. Aduh, pusing ya. Namanya belajar Quran terjemah sama terjemahan hadis tidak cukup. Itu baru dasar. Nah, maka kita pakai
siap pakai aja. Kata ulama ini begini, udah itu aja bu. Ibaratnya ibu nggak bisa masak, ibu lapar. Ibu mau belajar masak dulu. Kelamaan. Udah beli jajan aja yang siap makan kan? Gitu kira-kira contoh. Oke, sekarang di hadapan mahram batasannya, para ulama memberikan perbedaan pendapat dalam hal ini. Para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah mengatakan yang boleh terlihat dari kita di hadapan laki-laki yang mahram kita, ayah, abang, paman, mertua, menantu, dan lain-lainnya itu adalah adalah anggota tubuh yang terbiasa atau lazim dipakaikan perhiasan. Berdasarkan pada surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa, jangan perlihatkan perhiasanmu kecuali pada ini, pokoknya itu mahram semua. Jangan perlihatkan perhiasanmu kecuali pada mahram kamu. Maksudnya perhiasan dimaknai oleh para ulama dalam mazhab Hanafi, bukan kita nggak boleh memperlihatkan perhiasan kalung, saya beli kalung baru loh, bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya jangan perlihatkan anggota tubuhmu yang biasa kamu pakai perhiasan. Maksudnya gitu. Jadi yang boleh anggota tubuh yang kita biasanya pakai perhiasan, anggota tubuhnya itu boleh kita perlihatkan ke mahram. Contoh, kepala bu. Kepala itu apa bu? Perhiasannya kepala. Anting kuping. Bando. Wah, ya bando sih. Tapi orang Arab nggak pakai bando ya. Perhiasan. Bando perhiasan juga sih bu ya. Apalagi mereka Gucci. Mahkota deh bu, mahkota ya. Mahkota. Kemudian telinga, anting, giwang. Tangan bu, pakai apa bu? Jam tangan, cincin. Kalau cincin sebelah sini emang boleh. Yang dipakai dari sini sampai sini. Gelang. Tapi ibu pakai gelangnya dari mana ke mana? Sini doang ya. Orang Pakistan beda kalau lagi pesta. Gelangnya gelang warna-warni bu. Ibu pernah lihat Bollywood kan? Tring. Abis itu goyang-goyang puterimu organ. Itu gelang yang warna-warni, sininya merah, sininya hijau, sininya kuning. Itu sampai sini, sampai siku. Itu namanya curia. Maksudnya ini kan? Curia itu artinya gelang yang dari plastik yang dipakai dari sini sampai sini warna-warni. Kalau digini mau cekrak patah ya, karena plastik. Tapi sini bu, lengan atas ada perhiasannya nggak? Ibu tahu mantili nggak? Aduh, tahu ada umurnya. Adanya berapa bubaran tuh? Gatot kaca ya bu? Apa sih ini namanya? Itulah pokoknya, itu perhiasan juga. Ya, maka bolehnya diperlihatkan ke mahram sampai sini, sampai bawah ketiak. Nah ketiak itu perlu ditutup kalau di Hanafi, nggak boleh dilihat walaupun mak ayah sendiri. Ketiak harus ditutup. Kenapa? Ketiak nggak ada perhiasannya. Ada nggak perhiasannya? Sekarang ada perempuan pakai piercing, dipakai anting keteknya. Lah ilaha illallah. Aduh, ada jangan. Enggak lah, itu nggak lazim. Sampai sini nih bu ya, sampai bawah ketiak. Kemudian leher yang biasa dipakaikan kalung. Kalung kan ada yang segini, ada yang sedikit terbuka dadanya segini. Jadi pakai kaos oblong yang segini boleh depan bapak kita. Tapi bukan kalung yang sampai pusar gitu bukan. Terus gini gitu. Nah yang segini. Gitu bu ya. Jadi segini tuh boleh kelihatan. Kemudian berikutnya lagi kaki. Orang-orang itu pakai perhiasan kaki. Kalau kita di Indonesia nggak terbiasa bu ya. Ada nggak sih bu orang yang pakai gelang kaki orang Indonesia? Ada. Oh ada. Circle saya yang kurang lebar berarti. Gak pernah saya lihat tuh. Tapi kalau orang Arab pakai tuh, bahkan ada istilah sendiri gelang kaki namanya khal. Jadi mereka kalau main zafir, ibu tahu nggak? Tarian Arab namanya zafir yang pakai kaki itu begini, cering. Ya, itu kira-kira pakai seginilah dari mata kaki ke betis
sepertiga lah ya dari betis itu boleh. Jadi misalnya ibu pakai daster di rumah ya, pendek sampai sebetis, terus sininya kebuka, nggak pakai kerudung, depan bapak, paman, menantu, mertua, boleh. Kemudian kalau dalam pandangan ulama mazhab Maliki sama Hambali itu ngambil kesamaan batasan dengan pencucian wudhu. Wajah, rambut kan bisa dicuci semua tuh, berarti rambut boleh diperlihatkan. Wajah itu bisa dipanjangkan sampai ke leher. Kalau mau wudhu, kan minimal sampai sini. Mau dipanjangin sampai sini boleh, sampai ke leher. Tangan bisa dipanjangin sampai ke sini, jadi boleh kelihatan sampai sini. Kaki bisa dipanjangin sampai lutut, jadi bisa sampai lutut kelihatan. Punggung itu nggak boleh kalau di Maliki, Hanafi, Hambali itu nggak boleh. Karena kalau di Hanafi punggung bukan tempat naruh perhiasan dan juga bukan anggota tubuh yang dibasuh pada saat berwudu. Yang memperbolehkan itu cuma di Syafi'i. Ini di Syafi'i. Di Syafi'i batasan antara perempuan dengan laki-laki mahramnya itu cuma yang nggak boleh kelihatan cuma dari pusar sampai lutut doang. Jadi gini maksudnya, misal ibu nih punya bayi lagi disusui, ibu nyusuin kan, nah kelihatan dong sebagian payudara. Ayahnya si ibu tadi datang nengok cucu, cucunya eyang lagi mini gitu ya. Padahal si ibu tersebut, which is si ibu itu adalah anaknya si. Aduh gimana sih jelasinnya? Contohnya bu, iya si bapak ini, si bapaknya si ibu, ini kan anak sama bapak tuh, kan kelihatan kan payudara anaknya. Itu di Syafi'i nggak apa-apa. Ada misalnya anak gadis lagi masuk angin minta dikerokin sama abangnya, punggung itu di Syafi'i boleh kelihatan asalkan punggungnya sampai mentok, bagian belakang itu lurus dengan pusar. Pusar ke belakang, lurusnya kemana? Oh, dari sini sampai ke atas boleh dikerokin. Karena itu di atas pusat. Syaratnya aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, tutup bagian manapun yang menyebabkan fitnah. Bu, mertua kan mahal. Tapi ternyata mertuanya genit banget. Genit banget mertuanya. Masa dia itu keluar kamar mandi andukan untuk ibu sampai lutut doang. Agar aman dari fitnah ya tutuplah bagian atasnya, pakailah baju minimal selutut kayak gitu, ya kan? Gitu. Intinya dari pusat sampai lutut. Nah, jadi kalau ibu mau minta dipijitin ke bapak, area paha nggak boleh, area bokong mohon maaf nggak boleh, karena itu dari pusat sampai lutut nggak boleh. Itu area private yang cuma boleh dilihat oleh diri sendiri dan suami, lainnya nggak boleh. Bahkan mahram sendiri nggak boleh. Oke, baik. Sekarang di hadapan laki-laki yang menjadi mahram kita, tadi kan dari pusat sampai lutut. Batasan ini sama dengan batasan aurat kita dengan sesama muslimah. Sesama muslimah juga dari pusat sampai lutut. Maka di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi kan disebutkan jangan perlihatkan perhiasan kalian. Kalau tadi di madzhab Hanafi perhiasan maksudnya anggota tubuh yang dikasih perhiasan. Tapi kalau mayoritas ulama memahami perhiasan di sini maksudnya aurat. Jangan tampakkan aurat kalian kecuali kepada mahram kamu dan kepada perempuan sesama kamu. Itu paling terakhir tuh yang saya garis bawahi itu. Awnisaihin, boleh, gak boleh diperlihatkan aurat itu. Gitu. Kecuali kepada perempuan-perempuan di antara kalian, maksudnya sesama muslimah. Jadi batasan aurat di hadapan laki-laki yang menjadi mahram kita sendiri dan di hadapan wanita muslimah itu sama dari pusar sampai lutut. Nah, ini bu penafsiran nisaihin tadi udah ya. Ini ceritanya gini bu.
Dulu ada Ubaidah ibnul Jarrah. Ini seorang sahabat yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Mesir. Mesir sekarang punya presiden. Kalau dulu di masanya kekhalifahan kita, Mesir jadi bagian dari negara Madinah. Negara Madinah punya salah satu provinsi namanya Mesir, gitu ya. Nah, gubernurnya saat itu diangkat oleh Umar, ya, Ubaidah ibnul Jarrah. Umar dapat informasi bahwa di Mesir, di Syam, di Syam. Jadi Ubaidah ibnul Jarrah itu adalah gubernur di Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Syria dan sekitarnya, ya. Dulu daerah Syria dan sekitarnya itu salah satu provinsi dari negara Madinah. Dulu kan Madinah negara, sekarang Saudi ya negaranya. Kalau dulu Madinah itu adalah sebuah negara. Oke, jamaah sekalian. Didengarlah oleh Umar bahwa di Syam itu tempat pemandian perempuan itu, tidak dibedakan antara yang muslimah dengan yang non muslimah. Mendengar informasi itu, Umar kemudian mengirimkan surat kepada Ubaidah ibnul Jarrah. Apa kata Umar? Balaghani anna nisa'an yadkhulna al-hammamat wa ma'ahunna nisa'u ahli kitab famna' dzalik. Aku mendengar bahwa tempat pemandian perempuan muslimah dengan perempuan ahli kitab Nasrani dan Yahudi itu dijadiin satu. Tolong dong, jangan kayak gitu. Nah, makanya dibuatlah hammam atau tempat pemandian yang terpisah antara wanita muslimah dengan yang non muslimah. Kenapa? Karena perempuan di masa itu mandinya kan mandi bukan yang per kamar mandi, Bu. Satu kolam bareng-bareng, tutupin pakai handuk dari dada sampai lututnya. Gitu. Itu pun nggak boleh terlihat oleh sesama perempuan tapi non muslimah. Tapi kalau muslimah boleh. Jadi muslimah itu dari pusar sampai lutut. Gini, kalau kita punya anak perempuan yang lagi ada school trip, apa sih namanya? Field trip, school field trip. Itulah pokoknya, Bu. Pokoknya lagi ada acara outing lah ya, nginep di villa, sekamar bareng-bareng. Anak kita ini suruh tidurnya jangan cuma pakai rok atau pakai daster. Kalau dia tidur nggak pernah tahu yang kesingkap apaannya aja. Namanya orang tidur, pakaiin celana di dalam dasternya, minimal nutup sampai lutut. Karena walaupun sesama perempuan muslimah, itu paha, mohon maaf, bokong, itu aurat. Gak usah kita bilang Allah sama-sama punya ini. Ya bukan itu masalahnya. Gak boleh kelihatan. Termasuk kalau ibu luluran, tutup dari pusar sampai lutut. Ibu lulurin sendiri bokong dan paha ya. Tapi dari betis silakan. Pusar sampai atas boleh, dada boleh, punggung boleh, leher silakan. Tapi khusus dari pusar sampai lutut ibu lulurin sendiri. Karena itu aurat sesama muslimah. Kalau ibu nggak mau ngelulurin sendiri, satu-satunya yang boleh ngelulurin siapa? Itu pinter. Suaminya lulurin di rumah. Oke, baik. Sekarang kalau tadi bicara tentang aurat perempuan ya, Bu. Sekarang auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Kalau auratnya laki-laki di hadapan istrinya gak ada batasannya. Tadi kita udah bahas gak ada batasannya. Kemudian kalau di hadapan selain istri, di bapak-bapak nih Bu, yang punya suami, yang punya anak laki, punya abang ya. Mata tasurrah ila rubba auratun, kata Nabi. Bagian tubuh seorang laki-laki yang di bawah pusar sampai lutut itu aurat. Jadi Bu, kalau anak kita yang remaja lagi mau main futsal, mau main bola, coba Ibu pilihin celana yang selutut. Jangan sepaha. Pahanya itu aurat ya. Kalau dia sudah balik, dia mau les renang, cariin deh celana yang selutut. Ada Bu?
Ya kalau perlu panjangin sekalian sampai betis sampai kaki. Kan yang penting bukan bahan yang berat untuk berenang. Yang berbahan jersey untuk berenang itu ada kok, nggak semuanya yang harus yang sepaha gitu. Kemudian mafhum qurbatayni minal aurah wa ma asfal as-surra wa fawqa qurbatayni minal aurah. Juga diperkuat oleh hadis yang berikutnya, bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut itu aurat dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. Di atas lutut, di bawah pusar. Nah, itu di bawah, pokoknya di antara itu tuh aurat. Nah, bapak-bapak pusar ke atas tuh bukan aurat tuh. Jadi kalau ada bapak-bapak sholat nggak pakai baju selama pakai pusar ke bawah sah sholatnya, ya kan? Cuma kalau bapak-bapak nggak pakai baju pakai sarung doang ke masjid mau sholat Jumat, kira-kira gimana? Kata DKM, Pak, mohon maaf pakai baju dulu, belajar fikih. Dia marah bawa bapaknya misalnya. Anda tahu nggak orang laki-laki mana sampai mana? Kata DKM-nya, ya Bapak tahu Pak, cuma sopan santunnya Pak. Terus DKM-nya bilang, Pak, pernahkah Bapak mendengar khudhu zinatakum 'inda kulli masjid? Wah, dalil Bu. Kata DKM-nya, pakailah pakaian terbaik ke masjid. Bapak kalau pakai baju. Ah, udahlah mau dalil. Udahlah pakai baju yang layak saja. Kadang-kadang masalah hukum itu tidak perlu kita perdebatkan kecuali di pengadilan. Kalau praktek sehari-hari mah yang wajar gitu ya. Gak usah debat dalil ini dan itu. Mana yang nyaman untuk kita dan orang lain, gitu kira-kira. Baik. Larangan mandi sesama jenis tanpa busana, nah, itu juga nggak boleh. Ada kan Bu pemandian yang tanpa busana? Ada di pemandian di Jepang, ada Bu pemandian air panas di beberapa jacuzzi. Itu bapak-bapak atau perempuan-perempuan gak pakai baju, gak boleh. Allah sesama jenis ini, ya tetap gak boleh dari musra itu ditutup. Kalau aku sewa tuh jacuzzinya, private sendirian, silakan lah Ibu. Jangan lupa pastikan free dari CCTV. Oke, baik ini Bu, kira-kira tadi ya kesimpulannya. Laki-laki di hadapan istrinya tidak ada batasan, tapi di hadapan selain istrinya antara pusar dan lutut. Kalau perempuan di hadapan suaminya tidak ada batasan, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan muslimah, seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan punggung tangan menurut sebagian ulama, dan sebagian ulama lagi mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang tentang wanita di hadapan laki-laki mahramnya dan juga di hadapan sesama wanita muslimah, dalam mazhab Syafi'i area di antara pusar sampai lutut, walaupun ada perbedaan dengan pandangan mazhab lain, namun kita ambil konklusi dalam mazhab Syafi'i di antara pusar sampai lutut. Sampai di sini ada pertanyaan Bu, kita sampai jam berapa sih Bu? Sampai 11. Tadi saya telatnya setengah jam ya Bu ya? Emang boleh sampai setengah jam lagi Bu? Ibu gak sih mau masak makan sih? Kayak Bu ya, tinggal pencet HP juga datang makanannya banyak kan? Ya udah, tanya jawab dulu Bu Maya, silakan kalau ada. Kalau enggak kita masuk ke area yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai mahram dan menutup aurat ya saja. Saya pernah nginep di rumah temannya, itu kan dia ada anak perempuan, dan karena memang suka mandi bareng ibunya, itu sudah umur 27 tahun, dan karena 20 tahun mandi bareng, tapi pakai baju. Ini nggak tuh pas keluar kan ada bapaknya dan adik laki-lakinya SMA. Itu cuma pakai handuk ya dan kelihatan. Kadang juga suka pakai baju juga tapi karena dalam kelihatan. Nah saya kan sesama teman dekat saya tegur, kata dia nggak apa-apa. Itu kan maklumnya kagak apa-apa sama bapak sama adik laki-lakinya gitu. Nah itu gimana tuh? Nutupnya dari mana sampai mana Bu? Jadi cuma handuk kata dalamnya kelihatan. Anduk sampai paha nggak menutup ya? Enggak. Nah itu ada bapak dan adik laki-lakinya SMA kelas 2 gitu. Tadi batasan yang paling toleran itu di mana Syafi'i tadi ya? Batasan yang paling minimalis
Di Syafi'i itu pun dari pusat sampai lutut. Harusnya pahanya harus ditutup itu sampai lutut. Harusnya Bu ya. Tapi kadang-kadang kan orang belum tentu mau kita arahkan. Yang penting Ibu udah nyampein sih. Kita Bu terhadap pintu rumah orang kita bolehnya cuma ketok, nggak boleh buka. Kalau nggak dibukain, nggak boleh kita buka paksa. Maka kita urusannya mengetuk pintu hati orang lain. Soal apakah dibuka atau tidak tergantung apakah Allah menggerakkan hatinya untuk membuka. Bagus tuh buat caption. Iya. Coba diulangi. Udah lupa Bu. Sudah ulang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustazah. Ini tadi kan katanya kalau kita sama suami itu bukan mahram. Terus pertanyaannya kalau suami atau kita udah wudhu terus bersentuhan misalnya salim atau apa itu, apakah bisa membatalkan? Oke. Ini bukan tentang aurat ya, Bu. Ini bab lain. Boleh saya jawab atau ada yang mau bertanya sesuai dengan tema? Boleh. Pertanyaan semua kayaknya. Kalau Ibu Bertanya lagi. Jadi, mengikuti kajian apakah membatalkan suami dan istri setelah berwudu, saya yakin ini pertanyaan bukan pertanyaan pertama pada orang lain. Ya nggak? Ibu cuma mau ngetes, sama nggak jawabannya pusat saya kemarin? Emang beda-beda. Jadi ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya Bu, ada 3 pendapat dalam hal ini. Ibu mau pendapat yang mana? Benar semua sih sebetulnya. Ayatnya sama, hadisnya sama, cara mengambil kesimpulannya yang berbeda. Ayatnya itu Bu, Al-Maidah ayat 6 sama An-Nisa ayat 43. Itu mirip bunyinya. Di situ di tengah-tengah ayat itu tuh bunyinya gini. Aula wastumun nisa, kalau kalian menyentuh perempuan itu kan, dan maka berwudhulah lagi, kalau nggak ada air maka bertayamumlah, ya kan? Aula wastumun nisa, kalau kalian menyentuh perempuan dan nggak ada air, fatayammamu sha'idan thayyiban. Sekarang kita bahas ada 2 yang dijadikan perbedaan pandangan dalam ayat ini. Ada 2 kata di situ. Ada kata lamastum, menyentuh. Ada kata nisa, perempuan. Nyentuh yang gimana yang batalin? Itu beda kan? Perempuan mana yang disentuh dan batalin? Beda lagi. Kita bahas lamastum. Dalam bahasa Arab ada kata-kata lamastum, ada lamastum. Ada lamastum itu pakai wazan fa'al. Yufa'ilu artinya saling menyentuh. Kalau fa'ala atau lamastum menyentuh, tapi kalau lamastum saling menyentuh. Sekarang kita urutkan dari mazhab Hanafi dulu. Kan urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Hanafi dulu. Kata mazhab Hanafi, lamastum di sini maknanya bukan menyentuh sesungguhnya, tapi itu kiasan, maknanya berhubungan badan. Mirip seperti kisahnya Siti Maryam yang saat kaget dibilang hamil, apa dia bilang? Lam yamsasni bashar, tidak ada sedikit pun laki-laki yang menyentuh. Bukan nggak ada sama sekali yang noel. Maksudnya nggak ada yang menyetubuhinya. Pada kata mazhab Syafi'i, lamas tulis itu bersubungan badan. Ya, jadi kalau suami istri sekedar cium tangan apa gitu, bahkan sampai meraba dengan syahwat pun di Hanafi nggak batal. Sampai terjadi, mohon maaf, jima. Di Hanafi, Bu, di Indonesia nggak ada Hanafi. Buktinya nggak ada yang sholat kakinya kebuka, ya kan? Ya udah, kita kepada berikutnya ya. Maliki di sini agak serupa pendapatnya dengan Hambali dalam urusan standar pembatalan. Batalnya wudhu suami dan istri dalam mazhab Maliki dan Hambali di sini standarnya, kalau di Hanafi kan standarnya jima. Kalau di Maliki sama Hambali itu standarnya menyentuh dengan syahwat.
Kalau persentuhan suami dan istri itu pakai syahwat, batal. Siapa yang bersyahwat, dia batal. Siapa yang tidak bersyahwat, dia nggak batal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu lagi nyambel di dapur, lagi ngerajang bawang tuh, sama ngebakarin terasi, suami datang dari kantornya, peluk dari belakang, istriku, gitu ya. Terus dicium lah. Istrinya bersyahwat, dicium-cium. Suaminya ya cium biasa, kalau syahwat, orang pipi bawa terasi, rambut bawa bawang. Tapi istrinya bersyahwat. Itu kalau istrinya punya wudu, batal. Tapi kan suaminya enggak. Ini dalam madhab apa tadi? Maliki, Hambali, Syafi'i. Di Syafi'i makna lamastum di sini artinya menyentuh kulit dengan kulit, tidak penting dengan syahwat atau tidak. Maka standar dalam Syafi'i itu iltiqa'ul basyaratain, sentuhan kulit dengan kulit tanpa menghalang. Jadi suami noel istri, batal. Pegang tangannya, batal. Tapi kalau dipegang adalah pipi, misalnya begitu suaminya mau gadein, sayang mau menyentuhmu, terus digini sama istrinya, tak, nggak kena kulitnya, nggak kena, gitu kan, nggak batal. Dan harus kulit dengan kulit. Kalau suaminya misalnya mengelus rambut istri, rambut ada kulitnya nggak ada, nggak batal nggak? Enggak. Jadi kalau suami megang rambut istri nggak batal, asalkan rambut istri tebal. Kalau rambutnya tipis kena kulit kepala, batal, ya kan? Apalagi yang nggak ada kulitnya bu, kuku istriku, kamu habis nail polish gimana? Gak batal, kuku nggak ada kulit, ya kan? Apalagi yang nggak ada kulitnya bu, gigi, biji mata. misal istrinya habis makan sambal ada cabai tuh di situ. Istriku coba senyum, ada sambal, sini aku ambilin sambal di gigi. Selama itu tangan suaminya nggak kena bibirnya, nggak batal. Gitu ya. Apalagi bu yang ada apa ya? Biji mata. Gak bisa ngebayanginnya sih contohnya. Oke, baik. Jadi di Syafi'i itu adalah kulit dengan kulit, tanpa penghalang, tanpa ada pakaian, dengan atau tanpa syahwat. Tapi di Syafi'i nanti berubah menjadi dua pendapat lagi dalam hal ini. Kata Syafi'i, yang batal, yang ada satu pendapat di Syafi'i yang pertama dengan Syafi'i yang kedua. Kata Syafi'i yang pertama, yang batal yang menyentuh, yang disentuh enggak. Tapi kata Syafi'i yang kedua, dua-duanya batal. Karena keduanya walaupun memaknai lamastum sebagai nyentuh kulit dengan kulit, tapi yang satu mengatakan itu lamastum artinya saling menyentuh, berarti saling batal dong. Tapi kata yang satu lagi enggak, itu maknanya menyentuh, bukan saling menyentuh. Jadi cuma yang pegang yang batal, yang terpegang enggak batal. Cuma masalahnya kita kadang-kadang bingung yang duluan megang itu siapa. Ya nggak sih? Nah, iya kalau masalahnya tuh kita lagi mau putar balik, ada Pak Ogah, ya nggak? Pak Ogah yang bantuin kita putar balik tuh, kan kita kasih aja tuh. Kena tangan kita, yang megang duluan siapa? Kitanya yang mau ngasih dia duit atau yang menerima duit gini duluan ada? Tahu deh, nggak ketahuan kan? Ya udah batal dua-duanya, gitu. Nah. Jadi dalam mazhab Syafi'i batal jika persentuhan itu kulit dengan kulit, dengan atau tanpa syahwat. Di Hanafi nggak batal kecuali dengan hubungan badan. Di Maliki dan Hambali batal hanya bila syahwat. Itu baru ngomongin ayat. Satu ayat, bukan satu ayat, satu kata dalam satu ayat lamastum. Belum kita bahas nisabnya. Perempuan yang mana? Itu kan nanti Maliki sama Hambali. Walaupun sama-sama standarnya syahwat, nanti beda Maliki dan Hambali dalam memaknai nisab di situ. Perempuan. Kata Hambali, perempuan di sini maksudnya yang bukan mahram. Kalau yang disentuh adalah mahramnya sendiri, walaupun kalau yang disentuh adalah mahramnya sendiri, ya, tapi dia bersyahwat,
dihambali nggak batal. Karena mahramnya sendiri. Walaupun bersyahwat, misalnya dia disentuh oleh mertuanya bersyahwat sama mantu, dihambali itu nggak batal. Kalau yang kalau yang bersyahwat, kenapa? Karena itu mahram mertua menantu. Tapi di Maliki batal. Di Maliki, pokoknya bersentuhan dengan syahwat dengan perempuan manapun, baik mahram ataupun bukan mahram, itu beda, itu hukuman Nisa. Yuk, itu baru di ayatnya. Kita belum bahas hadis. Itu sampai imsak loh. Ngomongin hadis benar kan? Contoh gini, bukannya lu pernah dengar gak? Nabi kan pernah punya istrinya pas mau sholat Jumat gak wudu lagi, pernah kan dengar? Nah, itu dia. Gimana para ulama mengambil kesimpulan dari hadis itu? Kata Hanafi, Maliki, kata Hanafi, itu Aisyah mencium Nabi dan Nabi tidak berwudu kembali, kemudian langsung sholat. Ini maknanya memang bukan menyentuh yang membatalkan, tapi bercium. Apa kata Maliki sama Hambali? Itu bukti bahwa walaupun bersentuhan tapi tanpa syahwat tidak membatalkan. Apa kata Madhab Syafi'i? Emang walaupun Madhab Syafi'i gak kenal hadis itu? Imam Asy-Syafi'i itu salah satu peletak dasar ilmu hadis. Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i. Masa dikira Imam Syafi'i kagak ngerti hadis? Ngerti, cuma cara ngambil kesimpulannya beda. Apa kata Imam Syafi'i? Hadis itu datangnya sebelum turun ayat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Hadis itu sudah dianulir oleh hukum yang datangnya belakangan. Itu beda kan ngambil kesimpulannya? Beda. Saya cek lagi hadis yang lainnya. Ibu pernah dengar gak? Aisyah lagi sholat tengah malam pas Nabi lagi sholat malam. Tiba-tiba kakinya Aisyah melintang di tempat sujudnya Nabi, dipindahin betisnya oleh Nabi, terus Nabi sujud. Nabi gak batalin sholatnya. Pernah dengar? Pernah? Jadi gini, rumah Nabi kan sempit. Ibu, kecil rumah Nabi. Nabi sholat, pas lagi Nabi sholat, tiba-tiba Aisyah yang lagi tidur kakinya melintang di tempat sujudnya Nabi. Pas Nabi mau sujud, betisnya Aisyah yang melintang tadi dipindahkan. Nabi sujud, tidak dibatalkan oleh Nabi. Berarti kan wudunya Nabi nggak batal dong. Kalau batal Nabi batalin dong sholatnya. Bagaimana para ulama menyimpulkannya? Hanafi bilang tuh kan orang bukan jima. Apa kata Hambali sama Maliki itu kan orang nggak pakai syahwat. Emang Imam Syafi'i nggak tahu hadis itu? Tahu lah. Kenapa Imam Syafi'i nggak bilang batal kalau sentuhan suami istri? Karena Nabi tidak menyentuh betisnya Aisyah. Kok bisa? Betisnya Aisyah tertutup dengan kain saat dipindahkan oleh Nabi. Tuh kan? Hadisnya sama, nyimpulinnya berbeda. Gitu loh. Makanya beda. Gak usah dipaksain. Suami mau pakai yang gak batal, suami sama istri beda. Kata suaminya, batal. Kata istrinya, enggak batal mas. Masa mau cerai gara-gara itu? Ya kata malaikat, urusan begini doang cerai. Malu bu. Masa urusan begitu doang cerai? Tinggal gimana toleransinya aja. Kalau suaminya habis wudu, gak usah digodain sama istrinya. Suami wudu, toel, batal. Aduh dek, kan udah dibilangin kan mas, dibatal kalau disentuh. Gak batal mas. Wudu lagi, toel batal. Wudu, toel batal. Gak jadi sholat bu, jadi anak kan. Nah itu ya. Jadi perbedaan itu pasti ada dalam beberapa detail pelaksanaan ibadah kita. Bukan karena ikut siapa, ikut Nabi atau ikut ulama. Ah itu pertanyaannya aja udah gak bisa dijawab. Sama kayak gini, mau makan nasi apa mau makan semangka? Nah pertanyaannya yang salah, nggak apple to apple, ya kan? Ya mau ikut ulama berarti ikut Nabi. Tapi cara mereka dalam menyimpulkan hadis-hadis Nabi itu yang berbeda karena metodenya berbeda. Kira-kira seperti itu. Ibu sekarang mau pakai yang membatalkan? Monggo. Mau pakai yang tidak membatalkan? Monggo. Yang penting saling toleran aja sama suaminya. Nah, oke, baik. Ini masih ada pertanyaan lagi dan masih ada waktunya Pak? Kalau saya sih waktunya masih banyak banget. Nggak tahu ibu. Masih ada nggak pertanyaan? Ya, silakan. Makasih Ustazah. Ini mau nanya sedikit terkait dengan bersentuhan, tapi nggak ada kaitannya dengan wudu. Hmm. Tadi kan sudah disampaikan tentang aurat ya. Jadi bagaimana apabila ada mahram kita, misalnya anak, tua yang
misalnya kayak memeluk, kemudian mencium, atau misalnya duduk di pangkuan, tapi sudah balik ya anak kita itu bagaimana saja? Ya, kaitan hukum melihat dengan hukum menyentuh itu beda. Melihat, menyentuh itu beda. Jadi jangan sampai kita menganggap apa yang boleh dilihat pasti boleh disentuh. Buktinya Bu, wajah kita ini boleh dilihat oleh yang bukan mahram. Emang boleh dia noel pipi kita sembarangan? Enggak, beda hukumnya. Ya, tangan kita boleh nggak dilihat sama pas security sama? Boleh. Kok boleh dia gandeng tangan kita bareng? Tak dulu. Beda, ya beda. Sama kayak batasan, ini lebih spesifik lagi. Wanita haid, kalau dia seorang istri, kan nggak boleh dijima sama suaminya. Nah, nanti urusan dari pusat sampai lutut, nanti ada yang mengatakan, mohon maaf bagian paha istri kalau lagi haid. Ada yang mengatakan para ulama hanya boleh dilihat, tak boleh dipegang. Ada yang mengatakan lagi boleh dipegang, tak boleh dilihat. Ada yang bilang nggak boleh dipegang, nggak boleh dilihat. Ada yang mengatakan boleh dua-duanya, yang penting tidak sampai jima. Ini semuanya perbedaan pandangan yang luas sebetulnya dalam hal ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita tadi bilang mahram kita boleh, kalau misalnya kita lagi ada seorang perempuan sedang menyusui, lalu ayahnya melihat dia sedang menyusui bayinya, gitu kan, kelihatan payudaranya. Bapaknya boleh jenguk payudara anaknya? No. Maka apa yang bisa dilihat belum tentu boleh dipegang. Enggak, beda. Yang boleh menyentuh tangan kalau mahram kita, boleh menyentuh bagian tubuh kita yang bukan aurat besar dan tidak muncul fitnah. Ayah kita mau memegang pipi kita, bahkan mau mencium pipi kita, mencium kening kita, selagi itu aman dari fitnah, silakan. Jangan masalah. Ayah kita mau menggandeng tangan kita, mau memegang punggung kita, mau memeluk kita, silakan. Abang kita boleh nggak? Asal aman dari fitnah. Ya, karena tidak semua abang itu gimana ya? Dan tempat dan di setiap tempat itu standar etika dan moralnya itu beda-beda. Ada yang kalau pelukan sama abangnya sendiri dianggap berlebihan. Ada yang dianggap biasa aja. Memang standarnya lagi-lagi apa yang tidak ada standarnya dalam dalil, itu standarnya lagi-lagi urf. Bu tahu urf kan? Urf itu apa ya bahasa Indonesianya, bisa dibilang adat, bisa dibilang tradisi. Urf itu maksudnya standar etika kebiasaan yang ada dalam satu negeri tertentu. Jadi kalau misalnya dalam pandangan kita kakak adik pelukan biasa aja, ya udah biasa, aman dari fitnah. Tapi kalau misalnya kita berada di satu negeri tertentu yang tidak lazim kakak adik laki-laki dan perempuan pelukan, hindari, itu ya. Mertua sama anak menantu menonton bioskop bersama di kita biasa aja. Tapi di negeri tertentu itu dianggap aib, hindari. Standarnya urf lagi-lagi. Sama kayak nafkah, standarnya urf juga. Maka ke ibu mau cari berapa, istri harus dapat berapa persen dari gaji suami, nggak ada. Urf standarnya, kelayakan itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, negeri satu negeri lain, komunitas satu ke komunitas yang lain. Jadi standarnya lagi-lagi urf, itu ya. Kayak tadi misalnya wanita muslimah dengan wanita yang non muslimah, kan perempuan itu batasan auratnya dengan yang bukan muslimah, yang nggak boleh, yang boleh terlihat itu cuma wajah sama tangan sampai pergelangan. Kita sama teman kita yang orang Kristen misalnya kan, cuma wajah sama tangan sampai pergelangan tangannya. Dia boleh melihat dan boleh sekaligus memegang. Pegangan tangan sama kita, ya, kita pegang pipinya dia, ih kamu harus banget sih, gitu boleh. Harus banget sih boleh. Tapi di hadapan yang bukan mahram, kita juga sama-sama boleh memperlihatkan wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Bedanya cuma boleh dia melihat, tak boleh memegang. Itu bedanya antara yang bukan mahram dengan perempuan non muslimah. Gitu. Jadi aturan mainnya beda. Tidak semua yang boleh dilihat boleh kita bawa pulang besok. Nggak boleh kita pegang. Gitu ya. Kalau misalnya semua yang boleh dilihat boleh dipegang, wah susah. Wah, berarti boleh dilihat tuh bapak-bapak tuh ya, dadanya bidang, perutnya roti sobek, boleh dilihat dong ya. Kalau itu memancing syahwat malah nggak boleh.
Apalagi ibu kepikiran sampai rumah ngelihat suami, ya suami gua begini dah, dibanding-bandingin lagi. Jadi kalaupun itu bukan aurat, tapi bisa memancing syahwat, bisa menimbulkan fitnah, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Sama kayak mahram tadi, boleh terlihat misalnya sebagai payudara saat adiknya lagi menyusui atau anaknya sedang menyusui, tapi bersyahwat, ya, jadi nggak boleh. Gitu. Jadi tadi ini standar-standarnya apabila aman dari fitnah, aman dari syahwat. Kalau tidak aman dari syahwat, semua kebolehan yang tadi menjadi tidak boleh. Coba ya. Ya itulah Bu, kalau melihat yang cakep-cakep ibu ya, kagak dilihat mubazir gitu. Kagak dilihat barang harus dilihat di dosa. Ya udahlah, nggak usah. Bayangin aja suami kita kayak dia udah. Baik, berikutnya. Yang mana Bu, depan Ibu Lia atau sebuah tiga orang? Saya terserah Maya. Enggak, saya sedikit aja nyambung sama yang tadi boleh ya. Masih ada kaitannya sedikit sama, kan kita tadi membicarakan apa yang harus kita tutupi dari pandangan mata orang lain, termasuk yang non muslimah. Nah sekarang kalau dibalik, sebenarnya kita tuh sejauh mana kita boleh nggak, kalau untuk yang non muslimah kan memang kafir, nggak ada kewajiban menutup aurat ya. Tapi apakah kita boleh melihat mereka dalam posisi tidak tertutup auratnya, termasuk para laki-laki muslim itu gitu. Oke. Sih. Wanita non muslimah itu mereka terikat dengan agamanya mereka masing-masing, ya kan? Mereka dengan agama mereka masing-masing, nggak ada kaitannya dengan agama kita. Kalau memang di dalam agama misalnya Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain mereka tidak diwajibkan menutup auratnya, ya berarti nggak wajib buat mereka. Ya soal mereka nanti disiksa di akhirat itu urusan Allah nanti. Tapi kalau kita ada aturan lainnya. Yang perempuan menutup aurat, laki-laki menutup aurat juga. Kita laki-laki dan perempuan juga disuruh apa? Ghaddul basar. Kita ghaddul basar. Tapi dalam muamalah, apa yang tidak mungkin kita hindari, ya tidak mungkin juga dijadikan sebagai dosa. Orang lain bikin dosa, kita terus yang menanggung akibat dosanya. Maka kita boleh bermuajahah. Apa bermuajahah? Berinteraksi, saling memandang dalam beberapa aturan muamalah. Ibu jual beli Bu sama kokoh, ibu mau beli HP. Kok ada nggak HP yang gini? Masih mulainya ke bawah. Mungkin. Boleh dalam beberapa interaksi muamalah itu kita saling memandang. Lil hajah. Bahkan kadang-kadang ada kaidah yang namanya al hajah tanzilu manzilatun darurah. Kadang hajat itu bisa disamakan dengan darurat. Kalau nggak memandang, nggak jadi transaksinya. Ibu mau bikin deal-dealan project, mau nyari klien, mau nyari customer, tapi cara kita memandang dia seperti kita buang muka, nggak dapet Bu kita customer. Dalam muamalah memang boleh kita memandang laki-laki. Begitu juga laki-laki memandang perempuan. Urusan dia tidak menutup auratnya, itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusan kita dibolehkan untuk memandang apa yang memang wajar untuk dipandang wajar. Kalau orang pandang wajah, otomatis melebar pandangan kita ke rambutnya, ke lehernya. Tapi jangan kita scan dari atas sampai bawah. Karena kalau kita memandang wajah seseorang, pasti udah sepaket dengan rambut lehernya. Pasti itu. Tapi jangan kita scanning seluruhnya. Enggak. Gitu. Ada bapak-bapak sering ada perempuan pakai baju seksi, mohon maaf, dadanya nyembul gitu ya. Ya udah pandangin wajahnya aja, tapi bagian bawah juga kelihatan, nggak apa-apa, fokusnya ke matanya aja, jangan turunin lagi. Maka muamalah itu semuanya banyak sekali kebebasan dalam urusan memandang, karena ada hajat di situ. Kalau hajatnya udah selesai, nggak usah pandang-pandangan lagi. Selesai, nggak usah udah deal ya, deal masih pandang. Ntar dulu kembaliannya ntar aja mau liatin dulu. Udah selesai hajatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain. Bahkan walaupun kita adalah orang yang berdosa, kita hanya menanggung dosa kita. Kita tidak menanggung dosa orang
La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa orang lain, cukup dia menanggung dosanya sendiri. Maka kita memandang dalam muamalah itu diperbolehkan, walaupun kepada orang yang tidak menutup auratnya. Karena yang kita pandang, kita niatkan memandang wajahnya, bukan memandang apa yang dia tidak tutup dari kepalanya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik. Ada 2 lagi ya, Bu ya? Tiga lagi nambah 1. Buahnya siapa lagi yang duluan? Ya, iya boleh silakan. Ustazah, tadi dibahas mahram dari sepersusuan, tapi baru dibahas dari sisi si anak ini terhadap ibu susunya. Kalau seandainya kita sebagai ibu susu, bagaimana hubungannya dengan anak susuan dan kerabatnya? Hubungannya hanya kepada anak yang disusui saja, tidak melebar pada keluarga si anak susuan. Kakaknya, bapaknya? Enggak. Jadi ibu hanya bermahram dengan anak laki-laki susuan ibu, tapi tidak ada kaitannya dengan saudara-saudara lelakinya dan keluarganya. Kaitannya hanya dari sisi dia terhadap keluarganya ibu saja. Baik, ibu di belakang silakan. Iya. 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 Inilah Bu pentingnya desainer muslim kita ya. Dan jangan dibatas-batasin harus satu pieces. Gak bisa juga. Ya kan? Gimana caranya walaupun berpieces-pieces tapi tidak melanggar aturan syariat yang ada. Gini Bu, cari saja pakaian yang paling akhafud daramain. Apa itu? Yang paling minimalis resikonya. Kalau misalnya nggak pakai baju itu, dia kalau berenangnya. Tapi kalau dia pakai baju itu, rada-rada ngetak keluar dari kolam renangnya. Kan gitu ya? Kira-kira resiko yang paling ringan yang mana? Tetap berenang, karena anak kita tetap kita kursusin renang. Kenapa? Karena berenang ini adalah salah satu kemampuan untuk bertahan hidup. Skill memang yang disunahkan untuk kita ajarkan pada anak kita. Tapi ini juga harus disesuaikan dengan kostumnya. Kalau kostumnya misalnya berat, lebar, selebar pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari, tapi pinter-pinter dia berat di dalam air, maka kita belikan kostum yang sesuai, yang bisa dipakai di dalam air. Tapi cari yang desainnya sekiranya paling minim resiko. Di bagian dada kan ada Bu sekarang yang di sininya dikasih rumbai-rumbai yang bisa bukan menyembunyikan sama sekali, menyamarkan lekukan dada. Ada yang juga di pinggang ditambahin menyamarkan lekukan pinggang. Jadi meminimalisir daripada beli yang begini juga kelihatan, iya, tapi kan tersamarkan dibandingkan yang nggak ada rumbai-rumbainya itu. Apa sih namanya? Yang begini-begini loh Bu, ya itulah itu ya. Nah, banyak kok sekarang pakaian renang yang syar'i udah banyak ya. Kemudian yang ditutup kepalanya ada, yang nggak mau kelihatan lehernya ada juga tuh yang udah disamar-samarkan. Jadi kita cari mana sekiranya yang paling ringan resikonya. Malayut kulluhu layut kulluhu, itu kaidahnya. Apa yang tidak mungkin kita kerjain semuanya bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Memang kita agak kesulitan mencari pakaian renang yang betul-betul longgar, karena resikonya juga tinggi, bikin anak kita kelelep. Maka cari resiko yang paling ringan. Sama kayak kita mau olahraga lari. Ini kalau pakai gamis olahraga lari, agak susah bawanya. Bisa keserimpet Ibu, dan itu juga lebih membahayakan. Ibu lagi olahraga bersepeda, cycling, kerudung jangan sepanjang-panjang kayak kita pakai sekarang. Kalau nyelip di rantai, itu resikonya lebih tinggi lagi.
sepunggung, gak usah sampai bokong, it's okay. Tapi pakaiannya misalnya di bagian bokong mudah diantisipasi apa yang sekiranya nggak nyeplok dari belakang. Banyaklah aturan-aturan yang masih bisa kita minimalisir, tapi safety-nya juga terjaga. Kenapa? Karena menjaga safety itu lebih prioritas dibanding mencari kerudung yang paling panjang itu kan. Kerudung nggak harus panjang, ya kan? Yang penting menutup aurat, tidak longgar, menutup dada dan lain sebagainya. Tidak harus sampai selutut panjangnya, it's okay. Kenapa? Kalau sampai kita bilang-bilang, oh saya mau pakai naik ojek bu, pakai kerudung yang panjang, itu masuk ke rantai bu, celaka 2 orang. Kita nggak cuma mencelakai diri sendiri, mencelakai tukang ojeknya juga akhirnya, dan orang lain yang kena imbas tabrakan. Gitu. So kita cari yang safety-nya dapat, tapi juga tidak menyalahi aturan syariat, walaupun mungkin tidak sempurna banget, tapi setidaknya kita tetap tidak melanggar dan tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu dulu kira-kira. Nah, saya nggak punya anak perempuan, gimana sih nyarinya? Saya nggak bisa rekomen kalau main perempuan. Dan saya juga nggak pernah pakai baju renang kalau saya nggak bisa renang. Kalau di hotel pun saya juga berenang aja gitu. Kalau nyenengin anak saya berenang sana sini karena saya kursusin, emaknya nggak bisa. Ya udahlah. Terus kata anak saya, mak kenapa sih aku harus diajarin les renang? Kalau kamu bisa renang enak kan? Iya enak sih. Iya, bisa bikin kamu sehat, bisa ini, bisa itu gitu. Terus anak saya ikutan jawab, terus kenapa dia nggak ngajarin mama dulu? Waduh, susah dan anak sekarang bu, apa-apa ditanyain. Oke baik, ada lagi bu? Ada apa? Masih satu lagi ya? Baik, ini pertanyaan terakhir, silakan. Nenek cerai nikah lagi, kakek enggak, berarti itu suaminya nenek kan? Neneknya nenek kandung, mahram dong. Suaminya ibu kandung mahram kita enggak? Iya, soalnya ibunya ibu kandung kita. Sama, nenek kandung punya suami, suaminya ada suami nenek kandung kita mahram. Kakek tiri jatuhnya, bapak tiri, kakek tiri itu mahram. Walaupun bukan ayahnya, iya tahu, iya itu mahram kita. Iya, dia bukan ayahnya ibu kita memang, tapi kan nenek ibunya ibu kita. Ah, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi? Masih ya? Saya tawarin sih ya, ada. Iya ibu? Pertanyaan ibu yang masalah persusuan. Iya. Itu kan yang disusui bukan, kita nggak boleh ke yang keluarga yang disusui. Seumpama yang disusui itu kan saya menyusui umpamanya. Terus anak-anak saya yang saya susui itu mahram. Iya. Jadi saudara persusuan dong. Ibu nyusuin saya misalnya. Terus ibu punya anak laki-laki, anak laki-laki ibu mahram saya, dia abang saya atau adik saya. Atau misalnya ibu menyusui anak laki-laki orang, itu juga mahram saya, karena kita menyusu pada ibu susuan yang sama. Nah, masih ada bu, itu lagi. Sana ada lagi. Jadi kita mau nutup pakai azan kali ya. Iya, silakan. Iya. Jadi pada saat sedang mengasihi, saya sama adik kandung sama-sama lahiran. ASI saya melimpah. Adik dikasih ke anaknya adik. Dikasih ke anak adik, sama-sama laki-laki. Ya. Terus adik saya punya anak perempuan. Suami saya sama anak perempuan ini makan apa? Enggak ya, nggak nyambung ya? Yang ibu susui yang mana ya? Anak laki-laki apa yang perempuan? Ya anak laki-laki. Yang laki-laki. Anak perempuannya enggak kan? Enggak ada kaitannya dengan keluarga ibu anak perempuannya. Anak perempuan ibu kan ponakan ibu. Tapi bukan ponakannya suami. Bukan, berarti enggak bermahram. Jadi anak perempuan ini enggak ada kaitannya dengan suami ibu. Karena yang ibu susui adalah anak laki-lakinya saja. Jadi kaitannya dari anak, jadi anak yang disusui ke keluarga ibu susuan. Kalau saya punya anak perempuan berarti ke sepupu laki-lakinya itu. Kalau ibu punya anak perempuan,
Berarti anak perempuannya ibu ke anak susuannya ibu mahram tuh. Mahram. Ya, nggak penting dia sepupu atau enggak sih. Pokoknya mahram aja dari jalur susuan. Ya kan? Nah, tapi kan dia sepupu. Sepupunya emang bukan mahram, cuma satu ibu susuan masalahnya. Jadi mahram. Nah, jadi anak laki-laki tadi yang ibu susui pas lebaran tuh ya, cium tangan tuh misalnya anak perempuan ibu sama abangnya, abang susuan, abang susuan sih, abang sepersusuan. Susah kali. Baik, yang tadi terakhir Bu, silakan. Saya pernah menyusui anaknya sepupu saya. Terus anaknya ini udah meninggal bayi. Masih amplop sama enggak? Kan udah meninggal? Dengan adanya berarti udah enggak. Nggak ada ngaruh sih, kan udah meninggal juga. Nggak ada kaitannya apapun udah. Sudah. Masih mahram, tapi kan mahamnya udah meninggal. Jadi tidak ada, ya udah selesai masalahnya. Gitu. Artinya kan tidak akan menikah juga dengan yang sudah meninggal. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara ibu dengan keluarganya si anak ini. Tapi anak ini punya ikatan kemahraman dengan keluarganya ibu. Anak itu doang. Keluarganya mah enggak. Oke, baik. Sudah Ibu? Masih ada. Ya. Iya. Boleh. Iya. Ada yang boleh katanya kalau ihram kayak sholat, nggak boleh kelihatan sama sekali. Beda Bu antara ihram dengan sholat. Ihram itu kita nggak boleh kelihatan aurat di hadapan orang yang tidak boleh kelihatan aurat kita. Coba ibu lagi ihram boleh nggak mandi? Boleh mandi, asalkan kan nggak pakai sabun yang berparfum sama yang berwarna, ya kan? Emang nggak buka kan? Apa yang pakai basahan sama pakai gamis gitu kan nggak buka juga. Ya nggak bisa disamakan dengan sholat ihram itu. Ya, jadi nggak boleh kelihatan di hadapan mahram. Jadi kalau di ruang publik itu nggak boleh Bu buka aurat karena beresiko kelihatan orang yang bukan mahram kita. Tapi kalau sesama muslimah boleh sebetulnya. Ya, baik. Udah ya Bu ya? Oke. Kita akan mulai jam 9.30, berakhir di 11.30, pas 2 jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kriteria penutup aurat ibu nggak usah diajarin. Udah pasti udah tahu ibu ya. Nggak longgar, nggak ketat, nggak terawang, udah mulai konsentrasinya mulai turun ibu. Nggak bolong-bolong, nggak terawang, nggak ketat, ibu ya. Jadi jangan sampai saya udah nutup aurat, udah potongannya udah panjang semua, bahannya apa Bu? Brokat dan furing. Ya, kira-kira bisalah kita mengira-ngira mana yang tidak ketat, mana yang tidak menerawang, dan mana yang tidak bolong-bolong. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan kita di masa lalu karena kekurangan ilmu kita. Semoga hadirin kita di majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita benar-benar ingin memperdalam syariatnya, ingin mengamalkan syariatnya, ingin menghambakan diri pada Allah dengan sebenar-benarnya. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan suratul Fatihah sambil berharap kepada Allah semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan, dalam keimanan, ketaatan, kecukupan rezeki, kecukupan semuanya, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, diberikan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang sehat lahir batinnya, bahagia lahir batinnya, dicemerlangkan masa depannya, dan kita diberikan waktu untuk mendampingi mereka di masa cemerlangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau sikap. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustazah. Masya Allah, benar-benar banyak ternyata banyak yang belum kita pahami ya. Alhamdulillah sekarang Insya Allah sudah bisa